identifikasi masalah udah selesai. Nah sekarang kan eksplorasi. Eksplorasi teh harus mewawancarai. Yang pertama teh harus ada literatur. Terus yang kedua harus mewawancari teh yang pertama kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat, sama yang ketiga para pakar. Nah untuk hari ini deadline-nya ini kepala sekolah dan yang kedua sama rekan sejawat. Terus harus potret di lapangan tuh realnya seperti apa ya Bu, yang saya potret itu sama kemarin Bu Yayan kelas 3 teh. Yang pertama ada anak yang kesulitan baca, bahkan tadi juga pas di kelas teh saya tuh pengen tahu gitu Bu, bener nggak sih anak ini kan bisa baca, dan ternyata iya Bu bener 2 orang gitu. Permasalahannya berarti itu ya ada anak 2 orang yang tidak bisa membaca gitu. Terus yang kedua memang kurangnya media pembelajaran dari kelas. Terus pertanyaan berikutnya ya kira-kira seberapa pengaruhnya Bu media pembelajaran dalam kelas, penggunaan media pembelajaran dari kelas? Iya, sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya setiap mengajar itu menggunakan media. Media itu kan nggak harus selalu yang dibeli ya, bisa juga memanfaatkan lingkungan sekitar kelas. Tergantung materinya apa. Nah kalau misalnya dari matematika, dari berhitung, bisa menggunakan anggota badan siswa atau anak-anak yang berada di kelas. Kemudian untuk membaca, kebetulan di perpustakaan ada media tentang membaca permulaan. Nah itu bisa dimanfaatkan. Coba dicek dulu di perpustakaan, tanyakan ke bagian perpustakaan ada media apa yang disediakan di sekolah. Jadi apapun sarpras yang ada di sekolah itu dimanfaatkan sebagai media pembelajaran ya. Kita ini sudah diberikan bantuan baik sekolah yang menyediakan dari BOS maupun bantuan dari APBD ya. Semua itu harus dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran siswa di kelas. Nah itu. Kalau misalnya tidak ada yang real, bisa menggunakan media virtual ya, dengan menggunakan itu ruang IT atau proyektor yang sudah ada di sekolah. Gitu. Berarti itu berkaitannya dengan pembelajaran ini ya Bu, apa sih, inovatif dan kreatif gitu. Terus yang saya rekam juga itu teh tentang model pembelajaran memang kurang menggunakan model pembelajaran gitu. Jadi memang tidak sesuai dengan yang diajarkan. Gimana nih? Ya guru itu kan harus punya keinginan ya untuk memajukan peserta didik dengan berbagai metode dan model. Untuk model pembelajaran sebetulnya kan sudah sejak lama itu diberikan pada saat workshop ataupun pada saat pelatihan dari mulai kurikulum 2013 itu sampai sekarang banyak model yang sudah diberikan dalam pelatihan. Jadi guru itu jangan hanya mengikuti workshop tapi tidak diimplementasikan. Sebetulnya sekolah sudah pastinya ya dari zaman dulu sebelum Ibu di sini pastinya sudah memberikan pembinaan, pelatihan ataupun workshop-workshop tentang model-model pembelajaran. Jangan hanya dijadikan teori atau slogan gitu ya untuk model-model, tapi betul-betul diterapkan. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami dalam implementasi model pembelajaran, bisa bertanya ke saya, kepala sekolah atau ke pengawas gitu ya. Nanti mungkin untuk kedepannya insya Allah dalam kegiatan supervisi ataupun monitoring sehari-hari, insya Allah guru-guru akan diharuskan gitu ya dalam mengajar menggunakan model pembelajaran. Untuk saat ini saya belum terlalu tahu keseluruhan pembelajaran di sini karena saya baru seminggu ya untuk KBM di semester ini. Kebetulan sebelum KBM kan sudah selesai US dan langsung memasuki kegiatan UKK PAT. Nah sehingga saya belum tahu sepenuhnya. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan supervisi semuanya bisa menerapkannya, minimal berlatih dulu, kemudian untuk selanjutnya dipakai untuk kebiasaan mengajar dalam keseharian, bukan hanya pada saat
supervisi aja. Ya, terus permasalahan selanjutnya itu kurangnya minat literasi peserta didik gitu. Nah, untuk minat literasi, nanti kan di sekolah kita ada pembiasaan untuk memunculkan minat peserta didik terhadap literasi, kegiatan membaca, yaitu pada hari Selasa dengan melaksanakan kegiatan redaton. Kemudian untuk kegiatan di kelasnya itu yaitu pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran non pelajaran. Artinya buku-buku yang betul-betul untuk memunculkan minat baca aja dulu. Jadi buku-buku yang betul-betul menyenangkan, yang disukai dulu sama anak. Yang penting mau dulu membaca gitu. Nah, itu upaya dari sekolah. Selanjutnya nanti harus ada tindak lanjut dari guru. Jangan hanya membaca 15 menit, tapi tidak ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu bisa berupa misalnya anak-anak membuat sinopsis sederhana gitu ya, atau menceritakan kembali, atau anak menceritakan kembali di depan ya secara lisan apa yang sudah dibaca, atau juga bisa dengan kegiatan membuat fishbone ya, kemudian kegiatan membuat pohon gelis gitu. Nah, itu nanti bisa diterapkan ya untuk para guru semuanya. Terima kasih. Udah.